Datuk, gue dengar kayak suara orang bersin loh barusan. Oke teman-teman, jadi aku udah sampai di lokasi dan pada malam ini aku bakalan camping di sini. Dan tempat ini teman-teman memiliki cerita horor tersendiri yang dimana gue baru beberapa hari dapat WhatsApp, gue udah telepon dan kebetulan bapak yang nelpon ini gak jauh banget dari tempat gue. Kita pun ketemu dan diceritain banyak kejadian-kejadian ganjil ketika nebang nih pohon bambu. Ini pohon bambu termasuk pohon bambu gede ya teman-teman, yang besar lah gitu loh, yang rindang banget lah intinya. Nah, konon dipercaya pohon bambu ini ada penunggunya, ada makhluk halusnya men. Gue kemarin malam, pokoknya waktu malam itu teman-teman sempat ditelepon. Gue datang ke sana dan ternyata itu keluarga beliau, si pemilik lahan sama yang keluarganya itu kerasukan men. Di rumah itu pada kerasukan, pada rumah kami gitu loh, kayak wah pada kerasukan men. Dan ya dipercaya ternyata emang bener-bener ada penunggunya gitu. Gue nggak tahu mereka nebang kayak gimana, tapi diceritain sama bapaknya itu emang beberapa kali ketika nebang itu banyak keganjilan men. Yang pertama itu pas mereka asik-asik nebang itu beberapa kali dengar suara kayak orang ngomong kayak kayak gitu. Terus ada kayak suara cewek nangis, kayak ada suara orang nyapa, woi, kayak gitu macam-macam lah katanya, banyak kayak suara-suara. Tapi kayak karena mereka ada yang menggergaji, ada yang motong, ya mungkin dikira kayak suara bambu yang mungkin apa ya, ketarik, mungkin suara bambu yang bergesekan, dikira kayak gitu aja gitu loh. Dan ternyata bener-bener ada penunggunya men. Nah, dan sempat terakhir ya men, ketika mereka ngangkut ini bambu keluar sana. Jadi ini benar-benar masih jalan hutan men. Kalian bisa lihat itu pepohonan, masih hutan-hutan. Ketika mereka membawa bambu-bambu ini keluar, nah itu sempat ada yang lihat kayak menjelang senja. Itu mereka lihat kayak apa ya ceritanya itu? Kayak sapi teman-teman, kayak sapi tapi badannya kayak basah banget. Ya mirip-mirip kayak kudanil kali ya, kayak. Dan suaranya tuh suara nangis men. Jadi kayak aneh ketika kita di hutan nih misalnya tuh, terus kayak lihat ada kayak kerbau tapi badannya basah banget, tapi suaranya suara manusia men. Sempat lihat dan mereka langsung lari. Tahu-tahu malam di rumah itu kerasukan kayak gitu.
Nah, sempat datang juga nanya-nanya ke orang pintar, bukan orang pintar ya, maksudnya kayak kiai segala macam, dan dipercaya apa yang barusan mereka kerjakan siang itu adalah rumah makhluk halus, men. Nah, ini bambu bukan bambu yang kecil, men. Sebenarnya rumpun yang gede banget, yang besar banget. Bahkan katanya ini sampai gelap seluruhnya kalau pohon bambu ini nggak ditebang. Nah, ini cerah banget, terbuka banget udah tempatnya. Gue penasaran, pengen datang ke sini. Gue pengen coba camping di sini karena yang gue dengar sempat terakhir yang bikin gue tertarik di sini, teman-teman, adalah mungkin gue sambil jalan ya, kita sambil ekspos tempatnya ya. Yang gue tertarik dari tempat ini adalah ketika disampaikan yang terakhir itu loh, kayak lihat sapi tapi ngomong dan badannya itu kayak berlendir basah. Nah, gue percayanya mungkin itu adalah hantu takau. Hantu takau itu hantu yang di Kalimantan itu dipercaya hantu yang atau makhluk gaib yang memiliki ilmu paling tinggi, teman-teman. Jadi takau itu dipercaya bisa berubah-ubah ya, dan bentar, nggak kelihatan ya, ini banyak banget buah-buah di atas pohon. Nah, buah-buah langsat lagi matang. Nah, ini pohon-pohon bambunya, men. Pohon bambunya masih baru banget ditebang tuh, lihat tuh, sisa-sisa ditebang. Nah, jadi gue penasaran, gue belum pernah ketemu sama hantu takau, men. Makanya gue penasaran, wow, ini langka banget. Siapa tahu itu emang sarang hantu takau juga. Dan di sini kalian bisa lihat nih, ini emang kayak gelap banget gitu loh. Gue pelan-pelan ya. Emang gelap, bambu, banyak pohon bambu gitu loh tuh. Sana juga pohon bambu. Di sana udah masuk hutan lagi tuh, pada gelap di sana. Nah, jadi kayak gitu, teman-teman. Gue penasaran sama ini si takau yang sosoknya dipercaya di Kalimantan itu adalah makhluk gaib yang punya kesaktian tinggi, teman-teman. Dan bahkan banyak makhluk halus itu katanya berguru sama takau ini, teman-teman. Banyak, dan takau ini katanya perwujudannya itu bisa berubah-ubah, bisa jadi hewan kecil, bisa jadi hewan besar. Dan dipercaya semakin besar itu semakin berbahaya. Jadi dari misalnya anak kucing terus membesar sampai kayak sapi, itu orang udah paling takut tuh sama hantu takau. Udah berbahaya banget, bisa ya macem-macemin, nyasarin, mungkin bisa bikin kita halusinasi segala macem, bisa banyak gangguan-gangguan yang mungkin bisa dia lakukan untuk membuat tipu daya sama manusia ya, teman-teman ya. Makanya gue penasaran sama hantu takau ini. Semoga bisa ketemu gitu, semoga lah ya. Karena emang kesaksiannya itu bener-bener lihat. Mereka bener-bener lihat pas senja-senja itu ada kayak sapi, tapi suara orang nangis gitu loh, teman-teman. Jadi ya sekelilingnya emang hutan-hutan kayak gini, teman-teman. Di sana juga hutan semua, teman-teman. Sekeliling semua hutan. Gue dapat tempat cukup terbuka di sini. Gue bakalan cari tempat nanti dimanapun yang bisa gue camping dan gak berbahaya ya. Karena kemungkinan besar malam ini juga hujan, teman-teman, atau badai. Gue khawatir ada bambu yang jatuh atau pohon yang tumbang gitu loh. Kayak gini nih, bambu-bambu ngegantung kayak gini bahaya nih. Kalau udah jatuh, gue bakalan cari tempat terbuka dulu untuk pasang tenda, teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, jadi ini udah menjelang maghrib. Mungkin kalian udah dengar suara-suara azan yang ada di ujung kampung sana. Masih kedengeran ya teman-teman. Dan ini gue pasang tenda, pintunya langsung berhadapan sama hutan teman-teman. Nah, ini langsung berhadapan sama hutan. Dan menjelang maghrib kayak gini, ini sebenarnya gue belum selesai pasang-pasang semuanya. Cuman pas azan gue masuk dalam tenda dulu karena pas maghrib gini yang paling rawan men. Dan ya di Kalimantan itu dipercaya kayak hantu sima, hantu takau, hantu beranak, bahkan ya makhluk-makhluk halus yang bisa membuat orang nyasar itu keluarnya menjelang maghrib kayak gini teman-teman. Ya sama kali ya kayak di daerah Jawa kayak wewe gombel, anak-anak itu dilarang main pas maghrib, dilarang beraktivitas, apalagi ini tempat dominan hutan dan tempat tinggal makhluk halus ya teman-teman. Jadi aku nggak mau keluar tenda dulu menjelang maghrib ini karena memang benar-benar dilarang sama ya kepercayaan, dan mungkin dari orang-orang tua juga nggak dibolehin. Jadi menjelang maghrib di tenda dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kondisinya selesai sholat maghrib gitulah. Nah itu kedengaran masih kayak ada orang wiritan, dan gue ngerasa risih aja di dalam tenda. Gue belum pasang apa-apa dalam tenda, dan gue ngerasa risih aja kayak gue nggak nyaman di sekitar gue gitu loh, karena banyak banget suara langkah kaki. Gue denger kayak gerasa gerusukan. Gue coba keluar tenda karena gue lebih bisa lihat apa yang ada di sekitar tenda gua gitu dibanding gue nggak lihat apapun tapi denger suara. Dan ini kondisinya pas udah maghrib. Gue belum pasang lampu, tapi ini gue tuh kan suara dari dalam hutan, kayak ada ranting jatuh kayaknya kali ya. Gue positif aja. Nah, suasananya di sana. Ini udah hutan-hutan, pepohonan besar di sini men. Langit-langitnya, nah, udah pohon-pohon gede. Oh. Ini gue masih gunain lampu tenda nih sebenarnya teman-teman. Gue belum pasang lighting atau apapun. Oke. Horor juga pas maghrib kayak gini men. Ini kondisi paling nggak enak banget habis maghrib kayak gini. Kayak suasananya itu nggak enak banget, kayak energinya, hawanya, rasanya itu nggak enak banget bener sumpah. Kayak lo diam di dalam tenda sama lo kayak berasa dikelilingi kayak sesuatu yang lo nggak tahu apaan, tapi ada suara-suara aneh gitu loh. Oke, gue bakalan pasang lighting dulu teman-teman karena ini udah cukup malam. Let's go. Horor banget. Gue nggak tahu men. Ini habis sinyal maghrib dan ada orang atau gimana, gue nggak ngerti. Kayaknya ada orang deh.
Kayak beberapa kali kayak dengar suara kayak orang mukul, entah mukul apa gitu loh, kayak nukang atau apa, kayak tok 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 gitu. Dan suaranya itu dari arah sana kan. Gue yakin ini kayak orang sih, tapi masa ada orang sih di. Oke teman-teman, jadi waktunya makan dan kali ini aku masak mie aja karena ya buru-buru teman-teman dan nggak bisa ribet-ribet juga kayak biasanya. Karena kalian pasti dengar suaraku ini habis sakit teman-teman. Nah kenapa nggak lama banget nggak bikin konten teman-teman? Beberapa kali itu emang dalam bulan ini sakit dan juga kayak kondisi apa namanya cuaca ini kayak di Kalimantan men, pagi hujan, sore hujan, pagi hujan, sore hujan, hampir 2 kali dalam sehari. Dan ya gue sulit banget bepergian ke dalam hutan dalam kondisi kayak gini. Gue bawa banyak perlengkapan, gue sendirian, dan ya gue mutusin untuk stay dulu di rumah untuk beberapa hari. Dan ini aja nih mendung banget men, ini dari tadi kilat-kilat dan ini panas banget parah. Makanya gue sorry banget gue udah buka baju, gue taruh karena baju gue lumayan cukup basah men, nggak enak banget di badan, gue lepas. Panas banget cuacanya dan ya kita makan seadanya teman-teman ya. Jadi sorry banget buat teman-teman yang nunggu, bang kok kontennya lama banget upload. Ya kemarin gue sempat 2 kali sakit men, gue abis kena DBD, nggak lama beberapa hari gue kena flu lagi. Ini belum sembuh, gue cabut ke dalam hutan men, karena cerita kali ini dan orang yang nyuruh datang ke sini itu menarik banget gitu loh. Tempatnya itu kayak punya cerita tersendiri yang menurut gue menarik banget. Gue nggak pernah ketemu takau dan pengen nyoba nyari siapa tahu gitu loh. Makanya gue kesini, gue masih flu dari tadi. Gue pasang tenda ke samping gue, masih mampet gitu loh teman-teman. Tapi ya udah kita coba ya malam ini dan makan mie aja teman-teman. Dan kenapa lama banget nggak bikin konten juga? Gue dari kemarin nyiapin studio teman-teman di kantor kita. Gue bikin studio juga, ngecat segala macam, gue kerjain sendiri. Makanya lama nggak bikin konten ya. Nanti gue bakalan ada sesi podcast horror juga nanti di channel ini teman-teman. Makanya studionya masih gue siap-siapin lah intinya. Oke, jadi selamat makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Makan seadanya aja, ganjel perut teman-teman ya.
gue sebenarnya di rumah tadi udah makan men. Nah karena gue khawatir nanti malam gue lapar. Ini udah jam berapa sih? Nah udah sekitar jam 10. Gue khawatir nanti malam-malam lapar lagi. Gue ganjel perut aja. Gue bawa mie, cari makanan yang ada di dapur. Ya udah gue bawa. Gue yang penting pengen nyoba explore tempat ini karena cerita yang udah disampaikan ke gue itu cukup menarik men. Gue kayak berasa camping di samping rumah makhluk halus yang baru dihancurin dan makhluk halusnya lagi marah-marahnya gitu loh. Gue mau nyoba ya. Gue fokus ke tempat ini sih, nggak bikin masakan apa segala macam. Ini aja udah bau wangi banget, apalagi gue di sini goreng-goreng bawang segala macam yang wangi-wangi. Aduh, gue malam gimana nantinya kena teror gue men. Ini sekali lagi sumpah ini panas banget men, sumpah. Gua nggak, hujannya tengah-tengah malam aja sih men, gelap banget, guntur mulu dari tadi, cuman gunturnya masih lumayan kayak jauh banget suaranya gitu loh. Dan di sini ya teman-teman, gua nggak, maksudnya untuk kali ini gua nggak gimmick-gimmickan, bener-bener kayak gue nggak drama-drama sama sekali. Suara apa yang gue dengar gue tangkap, itu yang gue sampaikan sama kalian, dan gak gue tambah sedikit pun gitu loh. Seadanya yang ada di tempat ini aja gitu loh. Kalau gue nggak ketemu apapun ya udah gue nggak ketemu apapun. Kalau gue dengar suara apapun, sedikit suara pun itu yang gue sampaikan, gak gue tambah. Dan dari tadi bener-bener banyak banget kayak suara langkah orang berjalan nginjak dedaunan, prek 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 prek. Gue ngerasa kayak banyak banget aktivitas, kayak ngerasa banyak orang tapi sebenarnya nggak ada gitu loh. Kalian kayak bisa bayangin nggak sih, kayak di sekitar kalian itu kayak banyak aktivitas tapi kalian nggak bisa lihat. Nah gitu yang gue rasain dalam tenda. Gue udah tadi di sini kayak ngerasa kayak ada orang kayak liatin gue, kayak ada suara-suara jalan, dan gue udah berfokus kayak ini gue posisi takut atau enggak sih, suges atau enggak sih. Tapi bener-bener gue ngerasain gue santai lah, gue kayak ngerokok santai, nggak ada rasa takut, kayak bukan sugesti gue kayak ketakutan gitu loh. Bisa aja kan orang ketakutan kayak ih ini ada apa di belakang, ih ada apa di samping gue. Enggak, gue stay banget santai dan gue ngerasain apa aja yang ada di sini. Dan bener-bener gue ngerasa kayak kok gue kayak ngerasa diawasi ya, kayak di sekitar gue kayak ada orang jalan ya, tapi gue perhatiin nggak ada men, nggak ada hewan juga. Dan satu lagi yang bikin gue risih men, di sini banyak pohon-pohon bambu, dan kalian dengar dan perhatikan suara-suara yang ada di sini. Banyak banget suara kodok. Nah, entah ini menandakan habitatnya atau ini menandakan mau hujan. Para katak ini aktif banget, mungkin mau musim kawin atau gimana. Yang jelas di mana banyak katak, di situ ada ular. Apalagi dominan ada makanannya. Pohon-pohon bambu banyak di sini. Gue khawatir kayak wow. Apaan? Gue khawatir kayak gue jalan gak lihat-lihat, di samping kaki gue udah ada ular hitam atau gimana gitu loh. Khawatir aja gitu loh. Dominan sih hutan Kalimantan ya, kalau nggak ular di dedaunan kering gini, kelabang tarantula udah di bawah dedaunan. Ya, seperti itulah di sini teman-teman. Dan di luar ada suara aneh.
Barusan ada suara aneh dari luar. Dengar. Dari luar suaranya. Gue gak tahu itu suara hewan, suara babi atau apa. Jelas banget suaranya. Suaranya cukup jauh, men. Tapi kedengeran. Jadi teman-teman, aku nggak tahu barusan suara apa. Apakah itu suara hewan, entah itu babi atau gimana. Cuman gue jujur sih, kalau babi hutan gue nggak pernah dengar suaranya, suara babi hutan. Tapi kalau kayak suara babi peliharaan gue tahu gitu loh. Dan entah itu babi hutan atau apa gue nggak tahu ya. Dan lebih mirip suaranya kayak suara kerbau, men. Suara kerbau. Kalau gue kait-kaitin sama yang barusan kejadian di sini, orang lihat kayak mirip kerbau, tapi ini malah gue ketemunya suara kerbau, bukan kerbaunya dalam kondisi suara manusia atau suara orang nangis. Gue malah ketemu kayak suara kerbau, bener-bener mirip banget suara kerbau. Cuma sekali lagi gue nggak bisa nyimpulin ini apakah suara babi hutan juga. Nggak ada kemungkinan ya suara babi hutan. Soalnya cukup jauh dari arah sana dan cukup kedengaran jelas banget di sini. Mungkin kayaknya gue nggak bakal bisa tidur dan cukup aneh. Gue nggak tahu barusan itu suara apa dan gue perhatiin dari sini gue nggak lihat apapun, nggak ketemu apapun juga. Gue bakalan coba tetap tunggu. Mungkin gue nanti bakalan explore, coba lihat-lihat di sekitar sini, men. Gue cukup penasaran itu hewan atau apa. Oke teman-teman, jadi ini aku udah cukup lama dalam tenda. Habis makan juga tadi, merokok santai. Aku nunggu di sini. Dan sempat bakar 2 dupa juga aku taruh di dekat bambu. Dan ini kita coba tunggu dalam tenda teman-teman ya. Mungkin aku bakalan sambil baring, sambil nunggu apapun yang ada di sini ya teman-teman. Aku sambil main HP mungkin ya dalam tenda aja, sambil memperhatikan keadaan di luar. Ya lumayan lah di sini teman-teman, walaupun cukup panas banget, tapi syukurnya hujan gak turun teman-teman, gak bikin ngeribetin gue ketika gue ya tas gue ada di luar segala macam gitu loh. Nggak, gue nanti rapi-rapi nggak apa ya, nggak ribuh nantinya basah-basah becek gitu kan. Syukurnya belum hujan dan ya semuanya udah gue taruh di sini. Gue bakalan mantau dari dalam tenda teman-teman ya. Kita bakalan coba tunggu dan ya aku sambil baring ya, sambil main game teman-teman dan ya sambil nonton anime mungkin, karena di sini gak ada jaringan, cuman sebatang doang dan jaringan internetnya teman-teman @g. Kalau GPRS masih mending lah, kayaknya masih bisa buka website untuk baca-baca gitu. Ini udah men, kacau banget, cuman ada jaringan telepon doang. Oke, jadi aku bakalan sambil nunggu, sambil istirahat ya teman-teman ya, karena ini udah cukup lumayan malam dan cukup capek juga gue, men. Oh my god. Apapun suara di luar yang mungkin nanti gue tangkap,
gue denger atau apapun pergerakan dari luar, gue bakalan coba rekam teman-teman dari dalam tenda. Kalau memungkinkan gue bisa keluar, gue keluar gitu loh. Gue tadi sempat dari lumayan lama, gue sempat pasang kamera teman-teman dari luar, tapi itu nggak nangkep apapun, nggak ada pergerakan apapun. Gue taruh di ujung dan itu menangkap area sekitar tenda sampai area-area bambu itu juga, tapi nggak nangkap apapun. Dan gue putusin, gue ngehemat baterai gue taruh di dalam tenda teman-teman. Sambil gue bersantai, kamera tetap gue rekam aja, siapa tahu menangkap fenomena apa aja, suara-suara atau apapun gitu loh. Gue tetap. Tadi makhluk gaib yang menghuni hutan, yang tinggal di hutan ini hadir. Hadir makhluk gaib, makhluk halus. Datang. Datang makhluk halus. Makhluk gaib yang tinggal di dalam hutan. Datang. Datang. Suaranya deket banget nih, di antara semak ini doang nih. Di antara semak-semak ini doang nih. Gue nggak tahu ini hewan atau apa ya. Gue takut. Astagfirullahaladzim. Datuk. Orang gaib kah? Ini orang gaib kah?
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Permisi, permisi. Nyambung terus nih, setiap di ngomongin. Bukan hewan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan hewan. Buka pinggir dah, Datuk. Buka pinggir. Berjauh, berjauh, berjauh. Astagfirullahaladzim. Orangnya nggak kelihatan. Suaranya nyambungin terus dari tadi. Itu bukan hewan. Astagfirullahaladzim. Belum ada niat mengganggu, Datuk. Lampu di luar gue terangin paling terang. Apapun yang keluar dari semak ini gue nggak tahu. Kalaupun ada yang keluar dari semak ini, gue pasti bisa nangkap. Aku nggak tahu di bawah sana itu hewan kucing atau bukan. Tapi kayak aneh banget, kayak di hutan gini ada kucing. Gue khawatirnya ini jelmaan, men. Gue bingung mau ngusir atau gue biarin aja. Shh. 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 Jadi teman-teman, aku penasaran mau coba explore keluar. Karena suaranya tadi jelas banget dan aku nggak lihat apapun. Aku pengen coba pelan-pelan explore keluar, siapa tahu nangkep apapun yang ada di luar. Suaranya tuh jelas banget dari arah semak-semak sini. Datuk. Banyak bajakah juga yang dipotong, nggak cuman pohon bambu, men. Ternyata bajakah-bajakah atau ini hutan-hutan bajakah ini banyak juga dipotong di sini. Konon percayaan orang ya, ini ayunan makhluk halus juga. Datuk. Suaranya dari arah sini tadi. Cuman gak ada yang keluar, suaranya doang nyahut mulu dari tadi. Kayak ngejawab dari tadi. Gue dikelilingin sama bambu, men. Bambu semua di sini. Gue coba ke sana.
bambu semua. Itu pohon bambu semua men. Di sana juga pohonnya makin semak. Datuk. Datuk. Gak ada pun. Gue coba keluar. Gue coba ke arah jalan sana yang suaranya barusan muncul. Nah ini pohon bambu masih seger-seger dipotong. Masih berair men. Dan ini dipercaya tempat makhluk halus. Ada berair men, dipotong. Berair semua loh. Aku mau coba lihat ke jalan sana ya. Ya Allah, bajaklah banyak banget. Kayaknya udah mulai gerimis nih men. Kalian lihat nih, udah mulai gerimis. Kita coba ke arah sana ya. Di sini suara pertama yang muncul tadi dari arah sini. Ini kalau di Kalimantan gak bisa sembarang digantung-gantungin, diayun-ayunin atau dipotong men. Dulu sering banget orang kerasukan gara-gara main-main doang di tali-tali kayak gitu. Kepercayaannya adalah tempat bermain makhluk halus juga. Nah, suaranya pertama tadi dari arah sini ya kalau nggak salah ya. Suara apa itu? Dan ini bener-bener hutan semua men. Gue nggak nginap-nginap di kebun. Ada pohon gede tumbang. Gue coba terusin ya. Gue berharap bisa lihat takau langsung. Gue penasaran banget sama takau. Masih ada jalan ke ujung sana. Pohon buah. Kayaknya udah terlalu jauh men. Gue nggak tahu sih. Makin kesana itu makin semak dan pohon makin gede-gede. Yang jelas gue udah dikasih tahu kalau di sini itu ada yang datang dan ada yang memberitahu kalau penunggu di sini bener-bener ada. Gue udah dikasih tahu terang-terangan. Tadi itu bukan suara hewan. Dan itu udah merupakan tanda mereka itu ada di sekitar sini. Allah Akbar, suara orang bersin loh, bener. Suara orang bersin loh. Datuk. Gue dengar kayak suara orang bersin loh barusan. Datuk.
gue nunggu dalam tenda aja sampai pagi udah. Ini cuaca juga udah mulai gerimis.